Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fi darain amin. Wa qala bayanu ma buddila min alfadhil ulumi. I'lam anna man sya'al iltibasil ulumi al-madhmumati bil ulumi syar'iyyati tahriful asami al-mahmudati wa tabdiliha wa naqliha bil awrad وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول، وهي 5 ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة، فهذه آسام محمودة والمتصفون بها أرباب المناصب في الدين، ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة، فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعاني عن مذمة من يتصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penjelasan tentang lafal-lafal ilmu yang tabdil, yang ditaghir, yang dirubah. Penjelasan tentang istilah kata ilmu, alfaz ilmu yang buddil, yang dirubah. Ketahuilah bahwasanya sumber kerancuan ilmu yang terpuji, rancunya ilmu yang terpuji dengan ilmu ulum syar'iyah, apa maksudnya? Apa kerancuan mansya itu? Asal usul, ya, sumber timbulnya, mansya namanya. Kemudian mansa al-iltibas. Iltibas ini bercampur, ya, bercampurnya iltibas. Asal mula bercampurnya ilmu yang tercela dengan ilmu syara. Mansya iltibasi al-ulumil mazmumah, ilmu yang tercela dengan apa? Ilmu syara. Kenapa jadi ilmu syara itu jadi tercela? Mula-mulanya, ya, apa yang terjadi pada ilmu syara menjadi ilmu yang tercela itu? Ya, ini mansya'nya, mansya iltibas, ya, bercampurnya ilmu yang tercela dengan ilmu syara, yaitu apa? Tahriful asami al-mahmudati wa tabdiliha, ya, dipesongkannya nama-nama yang terpuji itu, ya, dan dirubah disebabkan tujuan-tujuan tertentu, dirubah kepada makna yang, ya, bukan dimaksudkan salafus soleh, ya, bukan seperti apa yang dimaksudkan oleh salafus soleh atau pada abad pertama. Paham, ya? Ini anna man sya'al iltibasil ulumil mazmuma bil ulum, asal mula bercampurnya ilmu terpuji dengan ilmu tercela, itu tahrif, ya, pemesongan atau dipesongkannya nama-nama terpuji itu dan dirubah dengan makna yang bukan dimaksudkan oleh salaf dan
abad pertama bil aghradil fasidah, disebabkan ada tujuan-tujuan yang buruk. Sebetulnya itu wa tabdiluha wa naqluha ila ma'anin ghairi ma aradahu as-salafus salih bil aghradil fasidah. Tapi kenapa bil aghradil fasidahnya didahulukan? Karena ini dalam bab takdim wa ta'khir, karena ingin menjelaskan menjelaskan bahwa tujuan buruk itu ya menjadi sebab utamanya pertukaran nama ini. Jadi ingin segera ditunjukkan sebabnya itu apa. Jadi rancu. Ya. Ilmu syara kenapa jadi terpuji? Yang ilmu terpuji kenapa jadi tercela? Nah, ini tajuknya juga penjelasan ma buddila min alfazil ulum. Ya, ada kata-kata ilmu yang dirobah. Ya, nama-nama ilmu maksudnya alfaz ini, nama-nama ilmu yang dirubah. Ya. Nah, rubah ini adalah tahrif, tabdil, dan naql. Memesongkan, mengganti, ya, dan memindahkan kepada makna yang tidak sama dengan maksud salaf dulu. Salaf menamakan ini ya, dengan nama ini, maksudnya ini, tapi oleh generasi berikutnya nama ilmu ini maksudnya lain. Ini namanya tahrif. Ya. Nah, tahrif inilah yang membuat ilmu yang terpuji ini menjadi tercela. Ya, meskipun Imam Al-Ghazali mendapat kritikan, tapi ini adalah satu analisa yang sangat tajam. Ya, yang sangat tajam. Ya. Artinya sangat tajam. Tak ada ulama yang berani mengatakan itu. Ya, kenapa? Nama yang sudah resmi, nama ilmu, ya, dianggap tercela. Ya, padahal jelas sekali apa yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini. Tercela ini disebabkan ada tahrif, ada pemesongan tujuan, ada pemesongan maksud, ya maksud aroda, ya. Maksud orang dengan nama ini tapi maksudnya lain. Itu ada 5. Pertama al-fiqhu. Ya, fikih yang dipahami oleh salafus saleh tidak sama dengan fikih yang dipahami oleh ya generasi berikutnya. Al-ilmu, hatta kata ilmu juga. Ya. Kalau dari sini kita lihat kenapa orang sufi menyebut ma'rifah bukan ilmu. Karena itu ada pemesongan makna ilmu. Ya. Ilmu kan konsekuensinya orang yang punya ilmu disebut ulama. Nah, tetapi tidak sama ya, dengan salafus saleh memahami makna atau maksud kata ilmu itu. Maka orang sufi pun menamakan gurunya bukan alim, akhirnya arif. Nah, disebabkan ada pemesongan itu. Ketiga, tauhid. Tauhid, kita tahu ilmu tauhid, nama yang bagus. Imam Al-Ghazali mengatakan ada pemindahan, ya, ada pengalihan, ada pemesongan makna tauhid ini. Tauhid kan untuk mengesahkan Allah. Tetapi di zaman tertentu nama tauhid itu menjadi nama untuk perdebatan. Ya, orang yang berdebat membela pendapat ulama tauhid, itulah ahli tauhid yang bersih. Akhirnya tauhid itu identik dengan jidal, sehingga disebut kalam.
Ya. Meskipun para pembela kalam mengatakan bahwa maksud kalam adalah menyatakan yang hak. Ya. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan adalah jidal. Keempat, nama tazkir. Ya, tazkir adalah ceramah, nasihat. Yang kelima adalah al-hikmah, kata hikmah. Ini nama-nama terpuji, namun disifati oleh seorang pencari kedudukan dalam agama. Ya. Kemudian yang memaknakannya, yang mendeskripsikannya, menyifatinya adalah orang-orang arbabul manasib, yakni ashabul manasib, mansab, ya, manzilah, orang-orang yang pencari kedudukan di dalam agama. Oh, sekejap, bukan. Wal muttasifuna biha arbabul manasib fid din. Maaf, salah. Nama ini nama yang terpuji, dan yang menggambarkan dengan nama ini juga orang yang punya kedudukan dalam agama. Walakin, ini ada kata walakin. Akan tetapi sekarang dirubah kepada makna yang tercela. Ya. Sehingga hati manusia ini lari dari aibnya orang yang menjelaskan, menggambarkan mana maknanya itu. Ya. Ketika dirubah namanya hari ini, kata beliau, di zaman beliau, ya, maka orang mendengar maksud daripada 5 nama ilmu ini membuat orang lari. Karena orang yang memberikan sifat, ya, yang memberikan makna sifat kepada 5 ilmu ini, itu menjadi buruk, menjadi tercela. Ya. Dan nama itu sudah lisyuyu'i itlaq hadhil asami alaihim. Ini sudah tersebarnya penamaan dengan nama-nama itu. Ya, bahwa orang apabila berdebat tentang masalah-masalah tauhid, itulah ahli tauhid. Gitu. Apabila dia berdebat dengan masalah-masalah furu'iyah, khilafiyah, itulah ahli fikih. Orang yang pandai berdebat masalah-masalah furu'iyat, itulah ahli fikih. Jadi berubah bahwa faqih itu adalah seorang yang sering berdebat tentang masalah khilafiyah. Ya. Ada sedikit berbeda, teriak, seolah-olah dia nasirul mazhab. Ya, habis orang dipermalukan cuma karena berbeda pendapat tentang fikih. Atau orang di dalam fikih mengambil pendapat yang lemah misalnya. Ya. Lalu yang merasa bahwa ada pendapat yang kuat, terus ya, dia mempermalukan dan mengata, ya, orang yang punya pendapat tentang furu'iyah fikih itu yang dhaif misalnya, atau yang lemah, ya. Lalu yang berdebat itu, ya, yang mengata itulah afqahun nas. Ini perubahannya seperti itu kan. Al-lafzul awal, na'am. Bismillah. Al-lafzul awal al-fiqhu. Faqad tasarrufu fihi bit-takhsisi la bin-naqli wat-tahwili. إذا خصصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقوف على دقائق علالها واستكثار الكلام فيها وحفظ المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعمقا فيها وأكثر اشتغالا بها يقال هو الأفقه. ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ويدلك عليه قوله عز وجل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما يحصل به الإنذار والتخويف هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه، كما نشاهد الآن من المتجردين له. وقال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى. ولعمري إن الفقه والفهم في اللغة اسمان بمعنى واحد، وإنما يتكلم في عادة الاستعمال به قديما وحديثا. قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. Nah, lafaz yang pertama adalah fikih, yang mereka telah melakukan dalam kata fikih ini, ya, membuat taksis, ya, menyempitkan makna fikih, ya, mentaksis, mengkhususkan, ya. Bukan dengan naql wa tahwil, merubah. Karena apa? Karena mereka mengkhususkan fikih itu adalah mengetahui furu'-furu' yang gharibah dalam fatwa, itu fikih. Ya. Jadi disempitkan, ditaksiskan, dikhususkan. Ya. Fikih ini tidak diubah maknanya, tetap tidak ditahwil, tidak dinakal, tetap fikih. Ya. Tapi dia melakukan tahrifnya ini ditaksis, ya, disempitkan maknanya. Idh khassasuhu, mereka menyempitkan fikih, ya, di dalam masalah apa? Dalam masalah pengetahuan terhadap furu yang gharibah, ya, di dalam fatwa, serta mengetahui alasan-alasan fatwa yang halus dan memperbanyak pembahasan di situ, kalam di situ, dan juga menghafal ungkapan-ungkapan yang berkaitan tentang furu' yang gharibah itu. Jadi membahas tentang fikih itu pengandaian-pengandaian, kalau nanti terjadi ini bagaimana, kecil-kecil tuh. Ya, jika dia pandai membicarakan ini, itulah fakih. Ya, padahal yang melakukannya mungkin ibadah pun tidak, ya, takut pun tidak kepada Allah. Jadi fikih telah berpindah, ya, telah tabdil. Maksudnya maksud dari kalimat fikih itu telah ditabdil. Nah, pentabdilan di fikih ini adalah taksis, ya, mempersempit maknanya, ya, mengkhususkan makna fikih. Fikih adalah mengetahui furu' al-gharibah dalam fatwa, ya, yang kecil-kecil, yang dakik-dakik. Elah-elahnya juga, ya, yang dakik, yang, ya, halus. Ya. Nah, barang siapa yang mamankan asyadu ta'ammuqan, barang siapa yang sangat mendalam dalam masalah furu' yang gharibah ini dan aksar istighalan biha, dan lebih sibuk di situ, maka itulah afqah. Ditanya ini kalau pokok di tanah kita tetapi buahnya ada di tanah orang lain, halal ke haram nih, ya, terus dibahas, ya, itu kan buang-buang masa. Padahal benda itu tak perlu, tapi dibikin gharib-gharib misalnya begitu. Jika paham benda yang kecil-kecil itu, itulah afqah, ya.
pada akhirnya setelah dikatakan haram pun diambil juga. Ya, itu ya, karena makna fikih bagi dia adalah taksis kepada fatwa-fatwa yang gharib-gharib, yang aneh-aneh. Ya. Jadi yang memahami perkara itu afqah. Dulu nama fikih di abad pertama itu mutlak untuk ilmu thariqil akhirah. Bagaimana agar ibadah kepada Allah dengan takut. Dulu ya, seorang faqih itu ya, seorang yang betul-betul ahli ibadah dan takut kepada Allah. Coba Al-Imamul Bukhari misalnya. Ketika Imam Muslim bertanya, bagaimana engkau mendapatkan hadis-hadis itu semua sahih? Begitu. Beliau berjawab bahwa selain aku menelitinya sampai kepada para rawinya, dan sebelum aku ya, berniat untuk menuliskannya, aku amalkan dulu hadis itu. Dan ketika aku menuliskannya pun, aku sholat 2 rakaat dulu, dan dalam keadaan wudhu aku menulis. Itu faqih. Bukan bincang isinya, begaduh-begaduh. Dia ada pun tak ada, mengamalkan pun tak ada. Dan nama fikih berubah menjadi pembahasan ya furu'iyah yang kecil-kecil yang tak bermanfaat pun. Ya. Padahal nama fikih di abad pertama dulu itu mutlak untuk jalan akhirat dan mengetahui daqaiq afatin nufus. Ya. Dan untuk mengetahui perkara-perkara yang merusak jiwa. Ya. Perkara artinya ma'rifat daqaiq, perkara yang kecil-kecil yang merusak nafsu dan merusak amal. Ya. Itu makna fikih di abad pertama ilmu thariqil akhirah. Ini makna yang ada di dalam kata fikih di zaman dulu. Mengetahui thariqil akhirah. Mengetahui ya, perkara-perkara kecil yang merusak nafsu. Yang ketiga, yang merusak amal. Yang keempat, sangat kuatil ihatoh, sangat menguasai betul terhadap hakarati dunia, kehinanya dunia. Yang keberapa lagi itu? Siddatut tatallu, sangat menunggu-nunggu, menanti-nanti ya, mengamati ya nikmat akhirat. Dan satu lagi makna fikih adalah istilah al-khawfi 'alal qalbi, rasa takut yang menguasai hati. Dulu orang yang paling takut kepada Allah itu fikih. Betul pembahasannya tentang furu'iyah, tetapi orang itu dinamakan fikih jika memiliki sifat-sifat itu. Ya. Sekarang tak. Ya. Sekarang jika ada orang yang membeberkan kesalahan orang karena dia mengambil pendapat yang lemah, dia yang mengambil habis. Ya. Sambil mengatakan, dia baca kitab kecil, saya baca kitab besar. Nah ini, itu afqah. Cepat sejuk ya. Baik. Sahabat apa? Oke, sahabat. Yang cepat sejuk kopinya, orangnya oke. Dan yang menunjukkan makna tersebut, kata fikih itu adalah firman Allah. Liyatafaqahu fid-din. Ya. Tidak semua orang pergi berperang, ada orang yang kekal di tempat untuk memahami agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya, tidak semua pergi berperang,
ada yang duduk bersama Nabi untuk memahami agama dan juga untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka pulang dari perang kembali kepada mereka. Ya kan ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua berpergi berperang kan. Jadi ada orang yang duduk bersama Nabi memahami masalah-masalah agama. Ya. Jadi orang yang memahami fikih itu adalah untuk inzar, ya. Memberi peringatan kepada kaumnya, ya, ketika ya, mereka belajar, kembali untuk belajar, maka diperingati agar takut kepada Allah, agar maka yang sesuatu yang terjadi dengan inzar dan takhwif, ya, dan inzar itu kan membuat orang waspada, membuat orang takut kepada Allah, itu namanya fikih. Bagaimana agar orang diberikan teguran dan orang dibuat mempunyai rasa takut kepada Allah, ya, dalam pembahasan fikih, itu namanya fikih. Dan itulah orang yang faqih. Bukan gelar faqih itu untuk tafri'atit talaq wal itaq wal li'an was silam wal ijarah. Ya. Orang yang duna artinya bukan tafri'at, bukan pencabangan masalah-masalah talak, itaq, li'an, silam dan ijarah. Ya. Bukan. Dan yang demikian itu tidak akan terjadi inzar dan tidak akan terjadi takhwif. Bahkan orang yang tajarrud kepada perkara-perkara tapriat itu tadi, ya, senantiasa itu akan mengeraskan hati. Artinya fikih kepada makna itu, ya, kepada fikih kepada makna itu yuksil qalba. Bahkan mencampakkan sifat takut kepada Allah. Sebagaimana kita saksikan sekarang, ya, orang-orang yang mutajarridina lahu, orang-orang yang fokus tajarrud itu, ya, menghususkan dirinya, ya, kepada makna fikih yang demikian itu. Bahkan Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, ya, mereka punya hati yang tidak fikih, bahkan itu tidak fikih, ya. Wa arada bihi, yang dimaksudkan adalah ma'anil iman dunal fatawa, ya. Makna-makna iman bukan fatwa-fatwa, gitu. Lalu beliau mengatakan, dan demi umurku bahwasanya fikih dan paham, kata kalimat fikih dan kalimat paham secara bahasa itu dua nama, ya, dengan makna yang sama. Namun pada penggunaannya, ya, mana wa inna ma yatakallamu fi adatil istimal bihi qadiman wa hadisan. Ya, namun kebanyakan penggunaan adat al-istimal baik dulu dan sekarang, ya, itu menggunakan kata fikih. Allah berfirman, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Ya, kalian itu sangat takut di dada mereka itu kepada Allah. Nah, terus. Bismillah. Fa ahala qillata khawfihim min Allah wa isti'dhamahum satwatal khalqi ala qillatil fiqhi. Fa ahala qillata khawfihim min Allah wa isti'dhamahum satwatal واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه فانظر واستعظامهم betul واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه فانظر إن كان ذلك نتيجة عدم الحفظ
لتفريعات الفتاوى أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: علماء فقهاء للذين وفدوا عليه. وسئل سعد بن إبراهيم الزهري رحمه الله تعالى: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أتقاهم لله تعالى. فكأنه أشار إلى ثمرة الفقه والتقوى ثمرة العلم الباطني دون الفتاوى والأقضية. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه قالوا بلى. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يؤيسهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. ولما روى أنس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال: فالتفت إلى زيد الرقاشي وزياد النميري وقال: لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويسرد الحديث سردا. إنما كنا نقعد فنذكر الإيمان ونتدبر القرآن ونتفقه في الدين ونعد نعم الله علينا تفقها. فسمى تدبر القرآن وعد النعم تفقها. نعم. فأحال قلة خوفهم من الله wa qillat istizamihim, berarti ya. Maka satwatul khalqi ala qillatil fiqh. Fa ahala yakni ghayyara, ahala itu ya. Jadi kurangnya rasa takut mereka terhadap Allah fa ahala qillata khaufihim minallahi wastizamahum satwatal khalqi, begitu, ala qillatil fiqh ya. Kurangnya rasa takut kepada Allah dan memandang besarnya mereka kepada satwa ini, sultah ya, kekuasaan makhluk, itulah yang ahala, yang merubah mereka ala qillatil fiqh ya, yang membuat mereka tidak memiliki atau sedikitnya fikih, kurangnya fikih. Jadi kurangnya rasa takut kepada Allah dan menganggap besarnya ya, dominasi orang, dominasi makhluk, itu yang membuat dia ala qillatil fiqh. Ya, maka lihatlah
Fangzur, jika demikian itu natijah dari apa? Dari tidak menghafal tafri'atul fatawa, ya. Pencabangan fatwa-fatwa, atau natijah dari ilmu yang tidak kita sebutkan di atas, ya, maka akhirnya menjadi seperti itu, ya, bahwa kata fikih itu menjadi khusus pembahasannya, ya, tentang tafri'at. Maka rasa takut kepada Allah, ya, jadi hilang, ya, dan menganggap pandangan orang itu yang besar, ya. Kenapa? Karena pemahaman fikihnya adalah tafri'atil fatawa, ya. Nabi bersabda, ulama'u fuqaha, ulama itu fuqaha. Ini untuk orang-orang yang berhimpun kepada makna fikih itu. Jadi ulama itu fuqaha. Sa'ad ibn Ibrahim Az-Zuhri ditanya, siapakah penduduk Madinah yang paling fikih, ya, yang paling faqih lah? Apa jawabannya? Atqahum lillah, ya, bukan paling tahu tentang tafri'at, tetapi yang paling takut, takut kepada Allah. Seolah-olah dia memberikan isyarah kepada buahnya fikih, karena takwa adalah buahnya ilmu batin, bukan fatwa dan al-aqdiyah. Aqdiyah ini adalah kasus-kasus, ya, tema-tema pembahasan. Nabi bersabda juga, maukah aku beritahu kepada kalian, ya, tentang faqih yang sangat faqih? Sahabat menjawab, qalu bala. Qala, siapa orang yang paling faqih? Kata Nabi, orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, dan tidak membuat manusia merasa aman dari marah Allah, dan tidak membuat putus asa juga, ya, dari rahmat Allah, dan tidak membiarkan Al-Quran ditinggalkan oleh orang, ya, raghbatan anhu, ya, tidak suka ya, dan dibiarkan ila masiwahu, kepada yang lain. Ya, raghbatan anhu karena tidak suka, ila mahasiwa, dibiarkan Quran itu ila mahasiwa, artinya ditinggalkan. Dan diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah dari pagi hingga terbit matahari, lebih aku sukai daripada orang yang memerdekakan, ya, 4 riqab, ya, 4 orang. Dan beliau lalu waqalan berkata, maka Nabi menoleh kepada Zaid Ar-Riqasi dan Ziyad An-Numairi dan berkata, majelis zikir itu tidak sama dengan majelismu. Yang ini, yang salah seorang dari kamu bercerita, ya, lalu menasihati para sahabatnya dan menyebut hadis sardan, ya, dengan sebutan, ya, artinya sardan dengan penyebutan satu sebut. Tetapi kami duduk menyebutkan iman dan tadabbur Al-Quran dan memahami agama dan menghitung nikmat Allah, ya, untuk tafakuhan, untuk memahami. Ya, maka dinamakan tadabburul Quran, dan menghitung nikmat itu tafakuh. Ya, merenungi Al-Quran, ya, dan menghitung nikmat-nikmat Allah betapa banyaknya, itu tafakuh. Ya, sedang memahami, sedang memahami. Dan Nabi bersabda juga, tidaklah fikih, tidaklah
paham, ya. Seorang hamba betul-betul paham sehingga apa itu? Membuat la yafqahu al-abdu kullal fiqhi hatta yamqutan nasa fi dzatillah. Ya, sehingga membuat orang itu benci dalam membahas zat Allah. Dan sehingga dia melihat Al-Quran itu mempunyai berbagai makna yang banyak. Ya. Sampai di mana ente baca tadi? Sampai wa'adan ni'ami tafaqquhan. Baik. Terus waruwiya aidan mawqufan ala Abi Darda radhiyallahu anhu ma'a qawlihi thumma yuqbilu ala nafsihi fayakunu laha ashadda maqta. Wa qad sa'ala Farqadun as-Sabakhi al-Hasan 'an syai'i fa ajabahu faqala inna siapa? Wa qad sa'ala Farqadun as-Sabakhi Furqadus Sabakhi. وقد سأل فرقد السبخي الحسن عن الشيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن رحمه الله تعالى ثقلتك أمك فريقل وهل رأيت فقيها بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى ولست أقول نعم. Diriwayatkan juga ini mauquf ala Abi Darda, ya. Radhiyallahu anhu, ya, di samping itu ucapan beliau mengatakan kemudian dia menghadap kepada dirinya, ya, bayakunu laha asyadda muqtan, maka ya, dia sangat membenci, ya, dalam pembahasan tentang zat Allah. Jadi orang yang fikih itu orang yang menjauh dalam membahas zat Allah, tetapi ya, dia melihat, memahami, mengkaji makna-makna Al-Quran yang banyak. Itu baru fikih. Lalu Furqad As-Sabakhi bertanya kepada Sayyidina Al-Hasan tentang sesuatu. Dijawabnya, ya, faqala Furqad ini, loh, para ulama fikih itu berbeda dengan pendapat kamu. Ya, ini tidak diceritakan apa pertanyaannya. Tiba-tiba Furqad itu mengatakan ulama fikih tidak sama pendapatnya dengan kamu, yukhalifuna. Maka Sayyidina Al-Hasan menjawab, sakilat ka ummuk, ya, Furaiqad, itu ditasgirkan, ya, dari Furqad jadi Furaiqad, ya. Apakah engkau melihat dia, artinya melihat seorang faqih bi'ainik dengan betul? Jawaban Imam Al-Hasan ini Al-Hasan ya, An-Nuri. Allahumma sholli, siapa namanya Allah. Ketika beliau menjawab, dikatakan oleh para fuqaha itu yukhalifunak. Ya, lalu Imam Hasan mengatakan, hal ra'aita faqihan bi'ainik,
benar kamu melihat seorang faqih. Ya. Innamal faqihu az-zahidu fid dunya. Seorang faqih itu seorang yang zahid dalam dunia. Dan orang yang raghib fil akhirah, suka dengan akhirat. Al-basir bidinihi, ya, yang cerdas, ya, melihat agamanya dengan mata hatinya maksudnya. Al-mudawim ala ibadati rabbih, dan betul-betul ibadahnya dawam kepada Tuhannya, bukan ibadahnya untuk yang lain. Kemudian wal wari'u al-kaf wal wari'u wal kafu nafsahu wara', dan merasa cukup untuk dirinya dari agradil muslimin. Ya, harta a'rad al-muslimin, harta-harta orang muslim. Ya, dia tidak tamak, tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Al-afif bahkan an amwalihim, dan iffah dari harta mereka. Menjaga betul agar tidak bercampur, ya, dengan harta orang. Dan menasehati jamaahnya. Ya. Dan tidak mengatakan pada perkara semua tadi itu. Misalnya al-hafiz li furu'il fatawa dan bla 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 lain, tidak. Ya, tidak mengatakan itu. Nah, walastu aqulu inna ismal fiqhi lam yakun mutanawilan lil fatawa fil ahkam adh-dhahirati, walakin kana bi tariqil umumi wasyumuli aw bi tariqil istitba'i, fakana itlaquhum lahu ala ilmi al-akhirati akthara, fabana min hadha at-takhsis. Nah, dan aku tidak mengatakan bahwa nama fikih bukan tidak membahas fatwa dan hukum-hukum zahir, bukan. Ya, tetapi ya, fikih itu secara umum, secara syumul. Ya. Walakin kana, artinya fikih itu bitariqil umumi wa syumul, dengan cara yang lebih umum, lebih komprehensif, atau bitariqil istitba, ya, dengan cara istitba, ya, mengikut istitba. Fakana itlaquhum lahu, penyebutan mereka terhadap fikih itu ala ilmul akhirah lebih banyak. Ya. Jadi bukan berarti orang yang makna waro, makna dia tidak ngebahas tentang fatwa, tidak. Bahkan dia berfatwa pun dengan penuh rasa takut. Sekarang orang fatwa terus mensesatkan, cuman beberapa kalimat kecil yang ya dia tak paham, ya, mengatakan sesat, bahaya. Ya, karena makna fikih itu ya, hilang makna takut kepada Allah, hilang makna wara, hilang, nah itu. Ya. Bahkan di zaman di abad-abad keempat, ya, kelima, itu kalau raja tidak suka, waktu keluar fatwa, ya, sesat, gitu. Ya, karena tujuannya sudah dunia. Gitu. Nah di situ tercelaknya makna fikih. فبان من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب، ووجدوا على ذلك معينا من الطبع معينا من الطبع، فإن علم الباطن غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر، فوجد الشيطان مجالا لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع.
Maka jelas pentakhsisan ini akhirnya membuat talbis, ya, mempersempit makna fikih ke urusan furu'iyat, ya, ini menjadi rancu, mendorong orang untuk fokus kepada makna itu dan berpaling dari ilmu akhirat serta hukum-hukum hati. Akhirnya dia mendapatkan pada perkara itu, ya, sesuatu yang menolong karakter orang. Orang membenci, maka terus dia dia berselindung di balik fatwa yang dia keluarkan, padahal tidak suka. Ya, padahal orang berfatwa itu betul-betul netral, ya. Dia tidak boleh karena membenci, ya, maka dia menetapkan fatwa buruk, fatwa sesat kepada seseorang yang dia tidak suka. Itu tidak boleh. Maka ilmu batin menjadi ghamid, menjadi tidak jelas, dan pengamalannya menjadi susah. Ya. Lalu tawassul, ya, dengan fikih untuk mencari kedudukan, ya, hukum wilayah, tadi itu wilayah, mencari qada, ya, mencari jah, harta, itu jadi ta'adzur. Ya. Nah, maka setan mendapatkan peluang untuk memperindah perkara itu di hati orang dengan cara mempersempit makna fikih yang dulunya makna fikih itu terpuji dalam syarak. Akhirnya setan menghiasi karena ada takhsis bahwa fikih itu, orang fakih adalah orang yang memahami perkara-perkara yang tafri'at, ya, untuk memberikan fatwa-fatwa, ya. Sehingga di zaman tertentu supaya dinamakan fikih, dia menjual fatwa. Siapa yang mau fatwa? Satu fatwa sekian. Satu fatwa misalnya 700. Orang bagi 1000. Ya. Begitu sesudah jadi jawab, ini, ya, 1000 nih kembalinya 300 tak ada. Boleh tak minta fatwa sikit aja? Ya. Sampai terjadi seperti itu. Ya, karena untuk menunjukkan fikih. Orang mengata orang-orang soleh di depan sultan, wah ini fikih. Akhirnya jadi, ya, fakih sultan. Nah, al-lafzus tsani. Al-lafzus tsani al-ilmu. وقد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه. Nah, kedua lafaz ilmu. Dulu lafaz ilmu itu disebut untuk al-ilmi billah. Ya, mengenal Allah itu ilmu. Mengenal ayat-ayat Allah, fi'il Allah, ayat ini sifat. Ya, pada hambanya dan makhluknya. Nah, حتى أنه لما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود رحمه الله تعالى لقد مات 9 أعشار العلم فعرفه بالألف واللام ثم فسره العلم بالله سبحانه وتعالى وقد تصرف. Nah, hatta ketika Sayyidina Umar wafat, Ibnu Mas'ud berkata telah mati 9 dari 1/10 ilmu. Ya, itu ditakrifkan kata ilmu itu dengan alif lam. Ya, kemudian ditafsirkan al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini makna ilmu yang dipahami di zaman sahabat. Bahwa telah mati 9 dari 1/10 ilmu.
yang wafat adalah Sayyidina Umar. Dan itu ditarifkan al itu fa'arrafahu bil alif wal lam, kemudian ditafsirkan al ilmu billah. Ya, fassara al ilma billah. Padahal Sayyidina Ibn Mas'ud ya, dia berbeda pendapat dengan Sayyidina Umar 100 masalah. Ya, ketika wafat dia mengatakan 9 dari 1/10 ilmu hilang. Gitu. Padahal dia begaduh berdua itu ya, 100 masalah. Kalau kita ya, 2 masalah saja sudah tak bertanya tuh ya, bertemu tuh sudah wajahnya sudah merongos, tahu merongos ya, sudah ini 100 karena ilmu pada saat itu tidak menunjukkan bahwa ya, apabila dia berdebat itu ilmu, apabila dia ini tidak, tetapi ilmu billah. Nah, وقد تصرفوا فيه أيضا بالتخصيص حتى شهروه في الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها فيقال هو العالم على الحقيقة وهو الفحل في العلم ومن لا يمارس ذلك ولا يشتغل به يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه في زمرة أهل العلم. Nah, ini ketika mereka telah mengubahnya juga dengan mempersempit makna ilmu itu, taksis, sehingga mereka mempopulerkan, mengistiharkan ya, kebanyakannya untuk orang yang sibuk dengan berdebat ya, kepada musuh-musuh dalam masalah fikih dan lain-lain. Itu yang dinamakan al-alim alal haqiqah ya. Dan itu yang dinamakan al-fahlu fil ilmi ya, orang yang hebat, pahal ya, puhul dalam ilmu. Dan orang yang tidak menukini itu, tidak sibuk dengan yang demikian itu, itu dianggap ya, orang-orang yang du'afa dan tidak dianggap golongan ahli ilmu kalau tidak berdebat ya. Jadi seolah-olah orang tidak berdebat, mungkin dia menjaga hatinya ya, wara', itu wara' namanya. Orang tidak berdebat karena dia telah melihat semua kebenaran dari perbedaan pendapat itu, jadi tidak perlu diperdebatkan. Nah, karena ilmunya kecil dan tidak ada wara', maka timbul suka berdebat. Ya. Nah, kata ilmu pun diperkecil, dipersempit, ya. Dan dipopularitaskan bahwa ilmu itu munadharah. Apakah masalah fikih atau masalah akidah ya, bersama musuh-musuhnya. Baru itulah al-alim al-fahlu fil ilmi ya. Nah, wa hadza aidan tasarrufun bit takhsis walakin dan ini juga perilaku takhsis yang mempersempit kata ilmu. Sebetulnya yang disindir oleh Imam Al-Ghazali ini adalah orang Mu'tazilah. Ya. Orang Mu'tazilah memang mempelajari teknik munadharah. Ya, cakap. Gitu. Karena dia mengedepankan akal. Ya, dia penyembah akal. Ya, ini sebetulnya Imam Al-Ghazali menyindir, mencela, katakan begitu ya, orang-orang Mu'tazilah di zamannya. Ya. Imam Ahmad itu
didesak untuk berdebat tak mau. Makanya dianggap tak ada ilmu. Gitu. Namun ketika mereka menyentuh, memakhlukkan Al-Quran, baru Imam Ahmad melawannya. Ya. Itu pun bukan berujung kepada perdamaian, karena mereka terdesak oleh pendapat Imam Ahmad, maka mereka mengadukan kepada Sultan dan Imam Ahmad dipenjara. Ya, dan itu gaya orang Mu'tazilah. Ya. Lihat di dalam 5 prinsip Mu'tazilah tentang amar ma'ruf nahi munkar tuh. Dia punya pandangan yang munkar itu apabila berbeda pendapatnya dengan dia itu munkar, dan itu perlu dihukum. Ya, itu prinsip-prinsip orang Mu'tazilah. Ya, kan dia punya punya al-mabadi'ul khamsah ya. Yang membuat dia itu Mu'tazilah ya 5 pendapat itu. Ya, ada 5 pendapatnya. Tentang al-wa'du wal wa'id, tentang manjilatun bainal manjilataini, ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Juga tentang tauhid, ya, tentang sifat Allah. Terus, walakin ma warada min fadail al-ilmi aktsaruhu fil ulama'i billahi ta'ala wa bi ahkamihi wa bi af'alihi wa sifatihi. Wa qad sara al-ana mutlaqan 'ala man la yuhitu min ulumi syar'i bi syai'in siwa rusumin jadaliyatin fi masaila khilafiyyatin. فيعد بذلك من فحول العلماء مع جهله بالتفسير والأخبار وعلم المذهب وغيره، وصار ذلك سببا مهلكا لخلق كثير من أهل الطلب للعلم. Tetapi apa yang datang dari keutamaan ilmu, ya, itu lebih banyak di dalam al-ulama'i billah. Keutamaan ilmu dan ulama, ya. Keutamaan itu min fadhailil ilmi wal ulama, ada kata ulamanya enggak? Ma warada min fadhailil ilmi wal ulama ada? Ada. Di sini enggak ada. Tak ada di situ. Ada. Berarti itu kurang atau? Tetapi apa yang datang tentang keutamaan ilmu dan ulama itu lebih banyak kepada al ulama'i billah. Baca bab-bab keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, itu adalah ulama-ulama yang takut kepada Allah, orang yang mengenal Allah dan mengenal hukum-hukum Allah, mengenal perbuatan dan sifat Allah. Namun sekarang, ya, penyebutan ilmu itu kepada orang yang tidak menguasai ilmu syara, ya, sama sekali, kata beliau, selain rusum jadaliyah, ya. Selain apa? Selain cara-cara berdebat dalam masalah khilafiyah. Itulah yang dianggap ulama hebat, padahal dia bodoh terhadap tafsir, hadis, ilmu mazhab dan lain-lain. Ini asli orang Mu'tazilah, ya, sindiran kepada ulama Mu'tazilah. Tidak baca tafsir, tidak baca hadis, dan kurang memahami mazhab-mazhab. Dia ada akal saja. Dan itulah yang menyebabkan kehancuran, ya, merusak banyak orang dari para penuntut ilmu. Ya. Mu'tazilah. Wah, ini tauhid ini yang banyak, ya. Baik, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.
Pada mekon ini nih Pak. Saya suruh tutup ekor kan. Itu yang bab keempat, az-zikru wa tazkir. Ini beliau menyindir tentang golongan orang-orang ahli sufi ya. Orang-orang sufi kan majelisnya dua, zikir dan tazkir. Zikir dan majelis zikir dan majelis mau'izah, tazkir. Tetapi ya di zaman beliau telah terjadi penyalahgunaan ya. Tazkir itu diubah menjadi cerita-cerita, dongeng-dongeng terus ya. Bukan memperingatkan orang takut kepada Allah apa semua. Itu juga jadi penyalahgunaan ya. Cerita-cerita takhayul, satahat itu bukan tazkir, untuk membuat orang takut, tetapi dengan cara-cara ya, takhayulat, kisah-kisah yang akzubah ya, yang dusta dan lain sebagainya. Nah, itu sudah terjadi tuh di abad itu ya. Dan dilanjutkan kritik terhadap orang sufi oleh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ada soalan Pak? Tentang perbedaan ad-dawam fil amal dan istiqamah. Dawam itu bukan bersifat rutin ya. Dama yadumu, maknanya apa dama yadumu? Kekal. Bukan dia mengekalkan waktunya ya. Atau mengekalkan perbuatannya. Tapi dama itu lebih kepada hatinya. Dia ibadah, hatinya tetap dama ya, kekal kepada Allah. Itu dawam. Ya otomatis akan menjaga perbuatannya. Seperti dawamul wudu misalnya. Dia tidak meninggalkan wudu. Ya. Dia jika batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Ya, ada salat dawam. Ya. Secara makna ya, dawam itu tidak pernah bolong. Ya. Tahu bolong? Tidak pernah faragh gitu. Tidak pernah dia kosong. Namun fokus kepada makna dawam itu tetap kepada qalbu ya. Bukan kepada jawarih, kepada anggota tubuh. Tetap kepada qalbu. Mungkin orang jawarihnya tidak bolong tapi hatinya bolong, tidak dawam.
Nah, istiqomah perbedaannya dengan dawam, ya, ad-dawam ba'dal istiqomah sebetulnya. Ad-dawam ba'dal istiqomah. Apabila dia istiqomah, maka dama alaih, maka dia dawam di atas itu. Karena istiqomah ini usaha untuk melakukan ibadah lurus kepada Allah. Apabila sudah lurus, maka dawam pada ma'alai. Summa istaqamu padamu alai. Ya. Dan keduanya sama-sama tidak menunjukkan kepada perbuatan zahir. Ya. Lagi makna istiqomah. Sangat tidak menunjukkan rutin. Itu. Misalnya saya Qiyamul Lail tidak saya tinggal. Saya istiqomah di situ. Ya. Maka setiap malam dia Qiyamul Lail, Qiyamul Lail, Qiyamul Lail. Di kampung ada kebakaran juga dia Qiyamul Lail aja, karena dia memahami istiqomah ini adalah perbuatan zahir yang rutin dia lakukan di waktu itu dan dia tidak tinggalkan apapun yang terjadi. Ya, tidak. Seperti ada cerita Juraij, ya. Dia hari-harinya karena dia abid, dia melakukan sholat. Satu ketika ibunya sakit, panggil-panggil untuk dimintai tolong mengambilkan obat. Juraij itu dalam sholatnya berpikir, aku memenuhi panggilan orang tuaku atau aku meneruskan sholatku. Dia memilih istiqomah, ya, sholat. Akhirnya ibunya mengutuk, ya. Ya. Akhirnya terkutuk. Tahu kan cerita Juraij? Tahu, ya. Itu salah memahami makna istiqomah. Istiqomah itu sebetulnya istaqomah, ya, dari aqoma, kemudian dari qoma wajan istaf'ala, istaqoma yastaqimu istiqaman, ya. Bahwa mustaqimun. Nah, maka ihdinas siratal mustaqim itu ahli istiqomah. Ya. Jadi lebih kepada iqamah lillah, lurus gitu. Lurus. Siapa yang orang-orang istiqomah itu? Al-Anbiya sudah itu, ya, tak perlu dibincang. Yang kedua apa? Siddiqin. Nah, siddiqin itu hati, lidah, perbuatan itu lurus lillah. Yang ketiga siapa? Syuhada. Syuhada pun lurus tuh. Perang mati terus, sudah, ya. Tidak menghadapi godaan-godaan. Yang terakhir saleh. Saleh ini seorang yang berpegang kepada hukum syariat. Itu yang berpegang kepada hukum syariat, ya. Itu istiqomah namanya. Ahli istiqomah. Yang terikat dengan hukum, tidak mau melakukan sesuatu, tidak tahu hukumnya. Itu juga istiqomah. Fokus lurus kepada hukum Allah. Tapi paling terakhir, karena makna yang betul adalah bukan hanya zahirnya, tetapi juga sekali dengan batinnya. Seperti siddiqin. Itu. Innal ladzina amanu wa amilus salihati faulaik apa? Faulaika humus siddiqun, ya. Terus wasyuhada'u lahum ajruhum wa nuruhum. Nah, itu. Orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
kalau sama dengan ahli siddiqin, dan kalau juga dia sama dengan orang syuhada lurusnya, maka dia bukan hanya mendapatkan ajar tetapi juga mendapatkan nur. Falahum ajruhum wa nuruhum. Apa ayatnya? Innallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiq. Di tafsirannya itu, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul itu akan serupa dengan orang-orang yang siddiq. Ulaika ka siddiqin sebetulnya. Karena siddiqin itu bukan hanya beriman kepada Allah dan Rasul. Definisinya panjang, tetapi jika dia serupa dengan orang-orang siddiq dan orang-orang syuhada, ya, berarti dia bukan orang itu, tetapi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innalladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wa syuhada'u falahum ajruhum wa nuruhum. Itu orang istiqomah. Ya, dawam, hatinya sudah kekal, apapun yang dilakukannya dia bersama Allah. Dama. Ya, Allah. Orang yang bekerja sudah rutin itu, ya, sudah rutin, ya, bangun pagi, ya. Tapi kalau hari cuti, subuhnya telanggar tuh. Tapi kalau bukan hari cuti, ya, karena hatinya sudah tersangkut kepada pekerjaan, jadi dia bangun. Tapi kalau tak ada kerja, terus, ya. Itu dama. Nah, ibadah ini dawamnya kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, dia tak mau. Ya. Nah, maka kalau kepada Allah, ya, dia tidak akan berpindah kepada yang lain. Coba orang bekerja itu, orang Arab, orang bekerja itu dawam. Ya, ditanya, "Fan dawam?" gitu. Di mana kamu bekerja udah jadi pegawai negara lah, atau bekerja yang sudah tak pindah-pindah di situ. Hatinya sudah tersangkut, terpaut di situ, tak terikat. Gitu. Nah, ibadah dawamnya kepada Allah, hati itu, bukan kepada selain Allah. Atau orang bahasa Arab menyebut dawam itu air yang pusar tuh. Ya, air yang berpusat terus itu juga dawam. Orang di Arab kalau pagi-pagi ditanya, "Fan, dawam," katanya. Ya. Sudah dawam. Coba cuti, tak jadi dawam. Ya. Bangun pukul 10 hari cuti. Kalau hari kerja, sebelum subuh udah bangun. Itu sudah tersangkut hatinya, ya, kepada pekerjaan. Nah, kalau dalam ibadah dawam kepada Allah lah, bukan kepada pekerjaan. Jadi dawam jangan diartikan kepada amal jawareh. Ya. Orang yang sudah istiqomah pasti dawam. Ya. Ada lagi? Misalnya kalau ada seseorang sufi yang sampai satu makom, dia mengatakan boleh minum arak dan boleh tinggal solat. Itu bukan sufi, itu sapi. Ya. Tak ada orang sufi begitu. Apa? Agama baru. Ada Imam Mahdi baru. Oh ya. Dia orang mana? Sekarang markasnya di Jerman. Namanya? Aslinya orang mana? Orang Eropah. Oh. Allah itu orang ikut ada orang Malaysia pun tak ikut. Ya, di Pakistan pun ada Imam Mahdi ya.
dijemput oleh orang Malaysia. Ya. Makannya makan nasi apa? India itu nasi apa? Nasi kandar. Ya. Tak ada. Mereka orang sufi jika katakan menyakiti orang saja, ya, merendahkan orang di depan, artinya itu saja dia takut, bagaimana ya, dia minum khamar apa dia berani. Nah, orang sufi dia jaga makan, dia jaga bicara, dia itu sebetulnya untuk menjaga akal. Kenapa dia minum khamar? Terus merusak akal? Tidak mungkin. Nah, itu sama juga yang sukutu taklib itu ya. Orang sudah sampai ke Allah. Saya pikir dulu ya, tak mungkinlah ada. Rupanya betul-betul ada. Ya, betul-betul ada. Dia mengatakan orang itu tak tahu saja caranya katanya. Kalau tahu caranya boleh ibadah itu ditinggalkan. Ya. Itu jika orang yang sudah zikirnya Allah itu sudah sukutu taklif. Ya. Jadi akhirnya tasawufnya zikirnya Allah saja. Allah. Kalau sudah rasa ya sejuk-sejuk, ya, geli-geli di hati, ini sudah jadi. Ya. Nah, terus dia tinggal salat. Makanya di Sidi Sa'aduddin beliau membahas tentang zikir, bahwa yang dimaksud zikir oleh mereka orang-orang sufi adalah nurul zikir. Bukan alfazuz zikir tapi nurul zikir. Zikir Allah rupanya masih lafal. Seperti zikir Allah, 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 Allah. Kemudian misalnya hu. Ya. Itu kan tadrib. Ya, tadrib bahwa tarakki, ya, hati yang zikir itu ya, dari la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 sampai kepada huwa, kemudian hu. Ya. Bahkan terakhir itu sudah tak ada suara. Itu satu proses perjalanan bentuk ingat itu kepada Allah dari berbunyi lafal ya, sampai ya, pengucapannya hanya tinggal sepotong tuh, karena ingatan hatinya lebih dahulu dari ucapannya. Ya. Umpamanya orang yang sangat sakit, ya, ada tak orang yang sangat sakit? Aduh, kakiku sakit, terjepit, terkena besi, besinya beratnya 2 ton, sakitnya luar, tak ada. Sudah itu. Ya. Orang yang ingatnya sangat melanda hatinya. Nah, itu. Namun idza lam yajid falyatawajad. Ya. Jangankan sampai ke orang yang la ilaha illallah, la ilah pun jiwanya tidak sama dengan kandungan makna la ilaha illallah. Lagi yang Tapi kita coba ya praktikalkan. Gitu. Untuk tadrib. Gitu. Karena sama juga orang yang membaca Al-Quran, kalau tidak menangis, buat menangis.
Misalnya ada Al-Quran mengatakan ya, mereka mendapat siksa yang pedih. Ya, susah menangis kan? Coba kita buat. Ya. Nanti ketika kita telah menggunakan pikiran kita untuk fokus kepada merasakan kesedihan, itu kan tadrib semua. Karena orang yang masuk tarikat itu, pertama dia akan akhdul bay'ati wa talqin. Ya. Sebetulnya dalam tasawuf talqin dengan bay'at itu berbeda. Orang yang diberi bay'at pasti ditalqin. Orang yang diberi talqin belum tentu dibay'at. Gitu. Kemudian yang kedua akhdhur riwayah, mengambil riwayat kitab-kitab mereka, dibaca tidak disarah. Baca mungkin tahatam sudah, awal akhir sudah. Yang kedua akhdud dirayah, baru dia baca, dia jelaskan, dia baca, dia jelaskan. Karena mengambil makna, paham dari kitab-kitab mereka. Yang keempat akhdud tadrib wa tarbiyah, mengambil tadrib. Ya. Misalnya ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu hanya tadrib. Allah, Allah, Allah. Ya. Nah, karena kalau tidak dibuat itu Allah, 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 Allah. Ini bukan tarbiyah lah. Ya. Lihat mereka para syaikh ya, jika duduk dengan kita lalu dia berqasidah saja, dia tak perlu itu, karena itu tadrib agar kita terbawa khusyuk dengan dia. Karena tasawuf madrasah itu tadrib. Antum nak boxing kan, lalu latihannya dengan pokok. Wah, gila budak. Bukan, ini berlatih, bukan gila. Seolah-olah ini dia punya pokok tuh musuh dia. Itulah manja sufi kata mereka. Yani manza itu naz'ah. Ya. Naz'ah. Dianggap sebuah ya, inklinasi sufi. Sebuah kecenderungan orang. Padahal bukan, itu adalah kedalaman tajrubatul amal. Ya. Dia mendapat eksperimen dalam beramal. Karena mereka tidak pernah mengalami tadribul amal. Ya, tidak pernah mengalami itu. Bagaimana untuk melatih. Ya. Coba orang nak jadi bintang film tuh, itu latihannya luar biasa. Supaya mendapat peran menangis itu betul menangis. Ya, saya belajar dulu. Teater belajar. Jadi hari-hari itu orang teater belajarnya teriak-teriak. Suruh ketawa. Wah, agar lentur nih. Dia punya saraf. Ketawa, wah. Sampai betul-betul kita sendiri ketawa betul. Kadang dibawa ke bukit ya. Menghadapi air tuh. Terus kita disuruh menghendingkan cipta. Ya, setelah itu baru melatih vokal. Ya. Nasib baik saya tak jadi bintang film lah. Ini mulut ini
mangap saja, ntar. Terus itu dilatih semua vokal. Itu tuntutannya adalah agar ketika dia berperan dalam film, yumasil, itu betul-betul total. Nah, maka orang dalam urusan apapun jika tidak ada tadrib, nah, mereka tak ada tajrubah itu. Ya. Ibadah ini total tuh, semua anggota tubuh tuh kepada Allah. Seperti zikir Allah tuh, disuruh memandang tulisan Allah tuh lama, setelah itu pejam, sehingga tulisan Allah yang terang tuh yang di belakangnya hitam, tulisannya cahaya, sehingga sudah terekam dalam otak, pejam, masih terbayang alif lam lam ha. Kemudian disuruh melupakan pikiran kita itu, kosongkan. Lalu panggil, hati memanggil Allah dengan membayangkan kalimat itu. Allah. Kalau memang sudah ingat Allah, tak perlulah buat tadrib. Ya. Tengok wanita cantik saja, jamalullah. Kita mana boleh ingat Allah di situ? Ya. Kita tengok wanita cantik itu, astagfirullah, baru. Kan mesti berlatih. Itu namanya akhdut tadrib. Ya. Nah, orang beragama itu tidak melepasi pasa-pasa itu. Karena punya ilmu, beramal, terus jadi ulama. Sudah. Tidak dimasukkan ke teater dulu. Sama teater sini. Itu guru saya dulu tuh seorang yang menulis kisah Brahma Kumbara. Ya, Pak Niki Kosasih. Itu guru bintang film itu. Saya berhenti itu kursus pelakon itu ketika melakoni Pondan. Alamak, saya sendiri tengok diri saya malu. Karena santri kan. Ya. Kita kan berlatih di cermin sendirian kan. Nah, begitu belakon Pondan, alamak, hina sekali, ya berhenti terus. Kalau tak ada latihan, tak dapat. Kita tak pernah menghayati kalimat Allah, Allah. Ya. Sampai di bagian hujung, orang yang ingatnya sangat kuat, ya, hanya menyebut Kita coba tadrib itu. Ya, sehingga ketika kita sampai kepada tahap itu, ya, kita tidak mengingkari keadaan itu, karena mereka telah memberikan tajribah itu kepada kita. Ya. Dan dalil mereka ada dalam hadis Bukhari. Satu ketika Nabi masuk ke dalam masjid dengan sahabatnya. Lalu orang sedang menghadap ke kiblat dan mengatakan sahabat cepat-cepat nak bagi tahu dia, karena ada Nabi melakukan sesuatu yang Nabi tak ajar, tak buat. Kata Nabi, ya, da'hum ya ta'awwah ma'allah, biarkan dia mengadu kepada Allah. Fa innal awwah zikr. Ya.
Kalau zikir bagian dari huwa itu zikir juga, bos. Ya. Ya, Allah aja zikir. Ya. Coba antum rasakan. Ya, ketika sakit, ya, jangan ucap rasa aduh, rasa sakitnya jangan. Ringan tuh sakitnya, sedap sangat. Tengah sakit tuh, ya ketika sakit sangat lah tuh. Nah kalau orang sakit, aduh kakiku kena, itu tak sakit sangat pun. Tapi kalau sudah sakit sangat, itu. Ya. Biasanya orang yang tak tahan sakit. Ya. Tanganku sakit, aku lain, bisa sakit pun gitu dia kena. Dia nak tunjuk-tunjuk dia sakit. Kalau sudah sakit betul, senyap sudah. Ya. Atau ada orang berjalan di rel kereta api itu, lalu di belakang ada kereta api lalu. Macam mana kita nak cakap kepada orang yang tak cukup masa kalau kita beritahu dia panjang. Wahai Tuhan yang berdiri, yang berjalan di atas rel kereta api, hati-hati di belakangmu ada, mati sudah. Ya, diqul maqam. Ya, orang yang sudah dilanda ingat kepada itu sudah diq. Ya, tak dapat lagi la ilaha illallah. Maka dalam tajribah ruqyah mereka, la ilaha illallah itu adalah lil bidayah. Nah, orang yang mengatakan Allah itu isbat. Isbat itu kan ba'da nafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Itu kan sudah, nafinya sudah ditinggalkan. Itu namanya tadrib, akhadut tadrib. Dan kita punya hak ya, mendapat tadrib itu. Ada lagi soalan?